ini kan berarti kan ini toh noken as ini. Jadi kalau yang dikatakan profil itu bentuknya ini, jadi bentuknya daripada noken as ini, profile pingulane atau profile bentuknya noken as ini menentukan lamanya klep membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Santo X MPM. Hari ini saya mau bahas tentang noken as. Ini istilahnya apa sih noken as itu, fungsinya buat apa, cara kerjanya gimana. Kemudian teman-teman mungkin mau belajar tentang ini buat teman-teman pemula ya. Kalau yang wis ahli master ya wis gak perlu iki. Cuman kalau buat pemula mungkin perlu juga memahami apa sih noken as itu. Nah, ini kita bahas di barangnya aja. Yang barangnya Mas Adi, jadi biar penak ya. Ini namanya noken as. Kalau bahasa bengkel noken as, kalau bahasa ini biasanya cam ya. Kalau bahasa teknisnya kamsafkom. Ini kamsafkom atau poros hubungan. Ini jenisnya noken as ya. Terus kemudian ini ada namanya, kalau di bahasa Indonesia pelatuk klep. Kalau bahasa bengkelnya biasanya templar. Kalau bahasa teknisnya namanya rocker arm. Kalau ini namanya klep atau valve ya. Ini klep in, klep X, klep X yang kecil, klep in yang besar. Oke, ini abaikan dulu. Kita bahas noken asnya dulu. Nah, ini noken as. Noken as itu fungsinya untuk membuka dan menutup klep dengan memberikan tekanan kepada rocker arm. Ini rocker arm. Jadi lek iki ditekan sampai tonjolannya noken as, otomatis kan dia bergerak ke bawah. Akhirnya dia akan menekan iki ujungnya klep iki, setelahnya klep. Artinya apa? Klepnya otomatis kedorong buka. Nah, kemudian kalau tonjolannya nggak bisa sentuhan ke atas, oh berarti wis klepnya nutup. Ya, berarti fungsinya noken as untuk membuka dan menutup klep dengan cara memberikan tekanan kepada rocker arm. Lek fungsinya rocker arm, iya membuka dan menutup klep, tapi dengan meneruskan tekanan dari noken as ke tapet klep. Tapet klep itu baut klepnya ini, penghujung. Saya nggak apa terus no. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen paham tentang rocker arm, jadi ini kenapa kok klepnya disetel? Nah, ini yang disetel jaraknya ini. Jadi posisi ini bebas, tidak tertekan, itu namanya posisi top ya. Kedua klep sama-sama tidak terbuka atau tertutup. Ini ditekan, diukur jaraknya, ini namanya nyetel klep. Oke, pelan-pelan ya, aku pelan-pelan supaya memahaminya lebih mudah ya. Terus di noken as ini ada beberapa komponen. Pertama adalah laker atau bearing. Ini bearing noken as, ada dua ya. Kemudian ada tonjolan noken as, ini tonjolan noken as. Terus ini ada yang namanya ADS. ADS itu Automatic Decompression System. Lah, itu fungsinya untuk meringankan kickstarter. Jadi dia ketika kontak dimatikan, off, maka ini tonjolannya ini akan bergerak balik. Akhirnya klep X itu terbuka sedikit. Jadi kompresi ini bocor, dipancal enteng, di double shutter enteng. Itu namanya ADS. Kalau pengen paham tentang ADS, nang kontenku kemarin saya sudah bahas tentang ADS. Silahkan diklik cari ADS ya, nanti di situ saya bahas ADS. Kemudian di noken as itu, nah kan ini besi atau baja ketemu dengan baja, berarti kudu dilumasi no. Ya harus ada olinya. Olinya lewat mana? Nah iki no bolongan ini, lubang ini jangan keliru, lubang ini ya. Ini ada satu lubang di sini. Kemudian di sini juga ada lubang di tonjolannya. Kenapa? Fungsinya oli masuk dari sini, dari arah sini masuk ya. Kan yang silinder head sebelah kanan kan biasanya kan ada baut 3 itu kan. Nah ini oli masuk, kemudian untuk ngelumasi noken as karena kini buntu, otomatis olinya kan naik ke sini, keluar dari sini untuk ngelumasi noken as ambek templare ambek iki. Kita terlumasi. Kalau olinya habis, ya biasanya suara mesinnya kasar. Lapo? Karena ini terkikis habis sama rocker arm. Ini sama-sama aus. Tonjolannya noken as aus, rocker armnya aus. Apa ya wesi karo wesi yo, itu harus dikasih oli. Pelumasannya lewat ini.
ya, pelan-pelan ya, ben paham ya. Jadi buat teman-teman yang pemula, mudah-mudahan sabar nonton sampai habis. Nah, kemudian di noken as ini ada yang namanya tonjolan apa ya namanya, tonjolannya noken as. Jadi yang satu ini tonjolan untuk klep in ya, yang ini yang deket sama ADS ini untuk tonjolan untuk klep X. Nah, tonjolan itu ada dua, berarti kan tonjolannya ini ada yang dinamakan profil dari tonjolan. Nah, ini bahasanya profil ya. Kalau saya gambarkan sebuah noken as, iki aku tak walik gambar ya. Iki lek noken as, iki umpamane dhuwur ngene. Nah, iki ibaratnya ini gambarnya noken as umpamane. Nah, ini kan berarti kan ini toh noken as ini. Jadi kalau yang dikatakan profil itu bentuknya ini. Jadi bentuknya daripada noken as ini, profile, pingulane atau profile bentuknya noken as ini menentukan lamanya klep membuka, suwene klep membuka atau lamanya membuka ini. Jadi profilnya ini. Ya. Tapi kalau tinggi noken as ini, nah ini tinggi noken as. Ini berarti diukur toko ngisor sampai toko ndukur nih, tingginya noken as itu menentukan lebarnya klep membuka. Bukan, jadi lamanya klep membuka ditentukan sama profilnya dari noken as, profil dari tonjolan. Tapi kalau posisinya lebarnya klep membuka atau omboe klep membuka itu ditentukan sama tingginya. Nah, ini ngukurnya sebenarnya pakai mikrometer. Nah, cuman aku nggak ada mikrometer. Ini contoh salah buat teman-teman yang senior yang sudah paham, jangan dikomplain ya. Ini saya hanya memberi contoh aja. Jadi kalau profil tadi bentuknya, ini kan bentuknya gini ya. Contoh saya kasih contoh yang in ini. Ini yang in, dia profilnya landai terus ke tinggi, ke puncak, terus jeglong. Artinya bukanya ini lebih lama, buka suwe iki klepe. Tapi nutupnya jiluk tok. Ngono lho, langsung nutup srek. Nah, pas langkah kompresi tok ambek ekspansi. Ini sama, jadi profilnya menentukan lamanya klep membuka. Nah, kita tingginya coba kita ukur. Ini pakai mikrometer ya. Pakai sopo jangka sorong. Ini salah ya, ojo ditiru ya. Jadi ngukurnya seharusnya pakai mikrometer, tapi ini pakai jangka sorong. Nah, ini 26,5. Yang in, kemudian yang X pakai ini nggak akurat ya. Ini cuman kira-kira ini 26,5 sama. Jadi untuk posisi motor Supra ini kebetulan noken as punya Supra. Ini ukurannya 26,5. Berarti tingginya 26,5 itu menentukan lebarnya klep membuka. Tapi bukanya apa 26,5? Ya enggak. Bukanya berarti 26,5 dikurangi karo diameter ini. Diameternya ini, diameternya berapa? Oh, 21,5. Anggap aja 21 lah. Ini diukur ya 21 kurang lebih. Diameternya ini 21-an. Berarti ketemunya kan kalau 26,5, 21,5 berarti ketemunya sekitar 5,5 lah. Yes, kisarannya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ini ya, ini saya dekatkan ya. Jadi saya ulang-ulang terus, ini yang penting. Jadi bentuk tonjolan itu jenis profil. Itu menentukan lamanya klep membuka. Tapi kalau tingginya ini menentukan lebarnya klep membuka. Kalau buka klep omboe sapiro ya bukan tingginya 26,5 terus buka lebarnya podo 26,5. Yo klepnya tabrakan bengkong. Ini berarti dikurangi sama diameternya ini. Lebarnya klep membuka seperti itu. Oke, mungkin noken as pengertian noken as seperti itu. Terus kemudian cara ngetop noken as ini titik ada dua baut, ini sprocket cam. Itu gigi kamrat yang atas itu namanya sprocket cam. Ini bautnya ini harus lurus dengan persimpangan dua tonjolan ini. Jadi di garis tengah di garis lurus ini pas tengah-tengah antara potongan tonjolan ini. Kalau di atas ini yang di atas ini berarti posisi bebas. Posisi baut ini harus posisi kedua tonjolan ini tidak menyentuh rocker arm atau temlar. Berarti posisi ini kudu bebas. Itu jenenge top. Lek topnya menggeser atau kurang atau lebih itu pasti digas pasti bermasalah. Bom berebet ya. Besok mungkin istilahnya ya nggak normal sepeda motor ya. Itu seperti itu. Terus kemudian kalau teman-teman mau cam, biasanya kan ada teman-teman yang mau, wah aku pengen upgrade noken A atau modif noken as.
Nah, teman-teman kan ada tadi kan sudah tahu tingginya nokon as. Saman pengen nyari apanya dulu? Kalau pengen nyari lebar klep membuka atau omboe klep buka, berarti kalau butuhnya nggak banyak, yang dipotong pantatnya. Ini pantate. Jadi bahasanya pantatnya dikurangi sedikit, sehingga kalau pantatnya dikurangi sedikit maka lebar klep semakin lebar. Ono sing ditambahi daging terus dibubut mana? Nah itu beda. Itu permintaannya pasti dia naiknya lebih ekstrim. Cuman kalau untuk motor-motor istilahnya nggak buat balapan, pengen nggak perlu seperti itulah. Nah terus kemudian apalagi yang kendala di nokena sama nih sing gurung tak jelas nokena sih. Apa ya istilahnya bahasa di noken as yang mungkin teman-teman ya gini aja lah, mungkin lebih gampangnya saya menjelaskan ini kan istilahnya ya spontanitas saja saya jelaskan. Jadi teman-teman lebih baik komen di kolom komentar apakah mungkin penjelasannya kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan aja biar gini. Kalau teman-teman komen, oh Pak ini apa ini kenapa, saya bukan mekanik balap, aku mekanik standar nyel, jadi saya nggak paham tentang balap. Cuman saya berusaha menggambarkan bahwa fungsinya noken as itu untuk membuka dan menutup klep dengan memberikan tekanan pada rocker arm. Kalau profilnya noken as itu menentukan lamanya klep membuka, tapi kalau tingginya noken as, tonjolan noken as itu menentukan lebarnya klep membuka. Nah kemudian karena tonjolannya ini hampir sama, dua-duanya ini kan berdekatan, saking cepetnya muter, ini terlalu banter muter ya. Artinya ada kemungkinan dua klep itu sama-sama terbuka. Artinya kalau pada saat yang dikatakan overlapping, iya bahasa overlapping, bahasa di bengkel itu ada kata-kata overlapping, berarti saat dimana klep in dan klep X itu terbuka istilahnya bersamaan. Nah itu namanya overlapping. Kalau renggang klepnya terlalu kenceng terjadi overlapping pasti tabrakan, makanya dikasih jarak sepiling setelan klep itu supaya apa ketika overlapping nggak tabrakan. Oke mungkin itu dulu. Pirang menit nih? 12 menit berarti mungkin teman-teman tak jangkepi 15 menit ya ben ini akeh sebetulnya. Terus kemudian kendala-kendala lagi kalau di noken as itu biasanya teman-teman kalau mau modif di noken as kan banyak apa macam-macam lah tergantung mekaniknya. Nah nanti itu kalau profilnya atau lamanya itu kalau klep in ini biasanya kalau klep in itu jadi grafiknya landai terus jegleng nih. Tapi kalau klep X kebalikannya rotok dhuwur naik terus turunnya agak lama dikit gini, itu biasanya klep X. Itu profil artinya menentukan lama dan sebentarnya klep membuka ya. Terus apa meneh? Nah, nanti teman-teman silakan like, comment, subscribe, share yo, dibantu supaya apa? Supaya mungkin informasi ini bisa bermanfaat. Terus kemudian di komentar, oh ya request apa meneh tentang noken as, mungkin ada yang kurang paham apa silakan ditanyakan. Wis aja suwe engko ndeloke bosen, gak mbok ndelok full eman ya. Lebih baik cukup sakmene. Matur suwun, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.